record dulu ini agar bisa saya repost di YouTube. Baik Pak, waktu saya persilakan untuk memperkenalkan nama Bapak lengkapnya apa dan apa itu TDA serta aktivitasnya apa Pak. Tafadhol, silakan Pak. Ya, ya, terima kasih Mas Jalal. Terima kasih atas undangannya untuk live. Dan ini sebuah apa ya, kehormatan bagi saya khususnya dan bagi komunitas tangan di atas juga. Eh, Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan-kawan, mungkin saya menyebutnya diaspora ya, diaspora yang berada di Saudi saat ini, yang cukup membanggakan nama harum Indonesia ya sebagai pahlawan ekonomi dan pahlawan devisa. Dan saya takjub atau luar biasa bagi kawan-kawan yang berada di sana. Eh, jadi perkenalan mulai dari nama saya Ibrahim Muhammad Tafagi. Eh, saya memang kalau kelahirannya saya sebenarnya kelahiran Jawa Timur. Saya mulai apa ya, mulai pindah di Bandung tuh saat start dari kuliah. Kuliah 2001 waktu itu, saya angkatan 2001 lulus SMA-nya. 2001 kuliah sampai lulus mungkin on time ya 2005. Nah, dari situ memang banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang berada di luar luar apa namanya, luar kota Bandung ya, terutama Jakarta. Saya sebenarnya di teknik sipil. Kalau di Bandung kan teknik sipil kan di ITB ya. Dan memang banyak banyak tawaran-tawaran dari saat itu lagi jaya-jayanya perusahaan minyak waktu itu. Dan karena dan bedanya di Bandung itu kotanya itu nggak sebesar di Jakarta, dan 60 atau 80% perputaran uang yang ada di Indonesia itu di mana, di Jakarta. Dan ketika saya ngelihat di Bandung tuh cari pekerjaan yang masuk dengan saya itu nggak ada, akhirnya ya gimana caranya saya tetap tinggal di Bandung, dan akhirnya saya pilihlah wira swasta saat itu tahun 2006. Dan apa namanya, dan sampai dengan sekarang. Sekarang ini saya memang ada dua perusahaan ya, di PT Bina Fajar Estetika dengan brandnya brandnya Tunika atau fashion ya. Dia bergerak di bidang fashion atau di industri fashion. Kemudian di PT Bina Media Terpadu itu bergeraknya di IT ya, IT. Jadi dua perusahaan itu masih sama-sama satu benang, dan apa namanya, masuk di industri kreatif, dan Bandung itu pusatnya industri kreatif. Nah, berjalannya waktu mungkin sebenarnya ceritanya itu panjang, tapi singkatnya akhirnya ketika saat itu saya tahun 2008-2009 ya, saya ingin berhenti wira swasta karena memang tantangannya luar biasa waktu itu. Karena memang saya sendiri jalannya dan saya nggak menemukan komunitas saat itu. Di akhir 2008 saya dipertemukan dengan komunitas wirausaha tangan di atas saat itu. Dan dari situ akhirnya dari kondisi saya ingin membangkrutkan diri ya, akhirnya saya tertolonglah dari sana. Saya belajar banyak karena di komunitas tangan di atas definisinya tuh bukan hanya memberikan secara materi saja, tapi lebih memberikan apa nih yang kita bisa bantu agar kamu bisnisnya bisa naik. Atau mungkin apa namanya, skill atau hal-hal yang lain tuh bisa naik. Yang akhirnya ketika saya terbantu, yang membantu saya pun tanpa pamrih pun saya berkebalikan membantu ke yang lainnya. Dan itu berputar terus-menerus yang akhirnya menjadi sekarang ini TDA, komunitas tangan di atas tuh ada di 100 kota ya, 100 kota di Indonesia, dan 4
di luar negeri. Dan kebetulan Mas Abdul Halim, beliau korespondensinya komunitas tangan di atas di Saudi. Sebenarnya kita nggak ada keinginan untuk buka, tapi karena ada keinginan untuk tolong kita adain TDA dong di kota kita, karena memang itu tadi budaya untuk saling membantu dan belajar di sana. Nah, profil saya di komunitas di atas mulai dari saya ikut belajar, akhirnya saya meluangkan waktu menjadi pengurus, mulai dari pengurus di TDA Kota Bandung, terus kemudian jadi singkat cerita ya, saya jadi ketuanya TDA Bandung, terus kemudian saya jadi bendaharanya TDA nasional, yang akhirnya saya diamanahin untuk menakodai komunitas tangan di atas periode 7.0 tahun untuk 2 tahun ke depan, tahun 2021 sampai dengan 2023. Nah, komunitas tangan di atas ini tuh apa? Jadi sebenarnya komunitas tangan di atas tuh kalau misalkan dikatakan institusi untuk belajar saja itu bukan. Jadi saya mengatakan itu sebagai sebuah rumah gitu ya. Rumah bagi para entrepreneur ataupun yang ingin belajar entrepreneur untuk sama-sama berkeinginan untuk tumbuh dan berdaya melalui kolaborasi, networking yang sama-sama memberikan kontribusi positif bagi peradaban khususnya di kota Indonesia, di negara Indonesia. Dan akhirnya dari rumah itu akhirnya bervariasi tuh. Ada yang berhubungan sama silaturahminya. Dan TDA kuat sekali dengan silaturahminya ya. Ketika saya di Bandung, ketika saya jadi anggota, dan saya datang ke TDA di Makassar gitu ya. Itu ketika saya datang ke sana, itu sambutannya seperti saudara sendiri, dijemput, didatengin, bahkan malah diantarkan, bahkan kekuatan di seperti itulah TDA yang akhirnya bisa tumbuh menjadi saudara yang besar dengan jumlah mungkin 25 ribuan. Masya Allah. Terus kemudian berhubungan sama edukasi bisnisnya ada. Kita edukasi bisnis ada di YouTube TDA TV ya, dan itu bisa diakses gratis. Ada yang berbayarnya, ada workshop gratis, dan itu sebenarnya itu kita umumkan terus menerus. Karena tujuan kita sebenarnya kita nggak bukan profit, tapi tujuan kita tuh gimana supaya kita memutar roda keorganisasian untuk memberikan kontribusi positif. Nah, akhirnya dengan komunitas tangan di atas ini ya mungkin sudah mungkin sudah seperti saat ini yang sekarang kita itu kolaborasi untuk pemberdayaan. Jadi dengan Mas Jalal itu mengundang kita untuk sharing itu kita sebenarnya senang ya, karena kita sebenarnya pengen berikan kita kolaborasi bareng-bareng, apa yang kita bisa saling kuatkan ya sama-sama, karena goal kita itu memberikan kontribusi positif atau berdaya deh di Indonesia. Tagline kita kolaborasi untuk pemberdayaan, mungkin seperti itu, Mas. Kalau program-programnya sebenarnya banyak sih. Nanti sambil jalan aja. Sangat-sangat menarik, Pak Ibrahim, karena saya baca-baca di profilnya di website atau di Instagramnya juga, dan sebagian saya lihat tutorial atau kegiatan-kegiatan ya, event di YouTube-nya itu sangat beragam dan sangat variatif. Kemudian juga yang sangat dibutuhkan nih kayaknya di masa-masa sekarang ini. Ini Pak, kira-kira spirit apa nih ya yang bisa membuat tadi diceritakan ada kedekatan ya, ada ukhuwah yang dirasakan sampai harus rekan-rekan di daerah itu bisa menyambut dan seakan-akan sudah kenal lama dan sebagai saudara. Kira-kira ini apa yang menyemangati menjadi hal seperti itu, Pak? Jadi ikatan, karena sebenarnya TDA itu lahir tahun 2006. Oh, saya ceritakan lahirnya di tahun 2006. Boleh, silakan. Saat itu dari Pak Badroni Yusriman, saat itu blog masih lagi trending-trendingnya tuh, menulis blog. Dan menceritakan tentang begitu sulitnya usaha, tapi beliau punya mentor
yang mentor ini tuh sebenarnya tuh pemilik Blok F-nya Tanah Abang. Blok F ya, keseluruhan Blok F ya. Blok F-nya Tanah Abang yang pembaca-pembaca blog itu nggak percaya tuh. Mm-mm. Nggak percaya. Tapi saya pun juga pengen belajar. Ayo datang. Dari pembaca-pembaca blog itu akhirnya ketemu, datang, ternyata benar sosoknya itu Pak. Sekarang beliau almarhum mungkin tahun kemarin ya. Beliau sudah dipanggil Pak Haji Nusli, atau kita biasa panggil Pak Haji Alay, yang akhirnya dari situlah terbentuklah komunitas tangan di atas yang spiritnya kita pengen belajar, dan ketika kita sudah belajar, kita merasakan manfaatnya, ayo saatnya untuk yang sudah berhasil itu bantu bagi kawan-kawan yang kondisinya saat itu seperti yang mereka pertama masuk. Yang Tadi akhirnya dari situ, gimana? Tadi Pak Ibrahim sebut ada 100 kota. Itu apa termasuk ke wilayah-wilayah terpencil atau semacam desa, kampung-kampung? Atau hanya Betul, kota-kota besarnya saja? itu sampai TDA Luraya, TDA Wajo, TDA Jayapura, TDA Aceh, ada Oke. TDA Manado. Manado besar ya, Manado ya. Mungkin TDA apa tuh? Kalau Jawa banyak, Lamongan ada. Jadi Kalau sampai ke pelosok Pak Kalimantan, ya? ya Sangatta ada juga TDA Sangatta ada. Sampai Masya pelosok-pelosok Allah. Masya Allah. seperti itu. Koordinasinya Yang selama ini koordinasinya gimana Pak? Melalui komunikasi WhatsApp group atau hanya lewat websitenya? Atau memang ada pertemuan berkala setiap waktu? jadi kalau kalau sekarang teknologi kan sangat mudah ya, seperti ya alhamdulillah, misalnya seperti saya diundang Mas Jalan secara virtual. Ini sampai sampai kawan-kawan pengurus tuh minta oleh-olehnya ya nanti dari undangan ini. Jadi memang teknologinya itu luar biasa sekali. Sekarang kita tuh koordinasinya sebenarnya nasional itu kepengurusan TDA dari nasionalnya sendiri itu program-programnya itu membangkitkan spirit dari kawan-kawan TDA daerah. Jadi nasional sendiri sebenarnya nggak ada program yang banyak gitu. Tapi kita mendorong kawan-kawan di TDA daerah itu menjalankan aktivitasnya untuk eh, apa namanya itu ya, edukasi bisnis. Oh sebenarnya kita juga ada TDA peduli yang apa namanya, kita ada rutin TDA bagi makanan box. Kemarin aja 2 bulan saja itu ada 16.000 yang kita bagikan seluruh daerah ya. Dan itu kemungkinan bisa naik terus tuh tiap bulannya. Kemudian TDA yang berhubungan sama tanggap darurat bencana itu ada. Yang akhirnya dari sana kita koordinasi melalui WhatsApp, kita koordinasi melalui Zoom. Bahkan mungkin saya sebenarnya hari Senin ini saya muter ya di TDA Jawa Timur, mulai dari Jember, mulai dari apa Sidoarjo, Gresik, itu saya muter semuanya. Jadi memang eh, kadang diperlukan online, tapi kita nggak hanya bisa online karena memang TDA kan spiritnya kan dari dulunya kan offline, silaturahminya itu kuatnya di sana. Akhirnya kita datangnya secara offline, dan bahkan banyak yang merindukan offline seperti Pesta Wirausaha, mereka tuh merindukan sekali. Kita nggak bisa menggelar kemarin karena COVID, nah, kita mungkin tahun depan mau menggelar itu. Mungkin seperti itu Mas. Ya. Nah, ini saya ingin membawa Pak Ibrahim dan pengalamannya, dengan pengalamannya di DA dan sebagai pengusaha juga. Ini kami ini di Arab Saudi ini kebanyakan memang sebagai karyawan Pak, sebagai orang yang bekerja untuk orang lain atau perusahaan. Sejauh ini Pak, kita ini kan belum ada gambaran sebagian dari kita untuk berwira swasta ya, untuk berusaha sendiri. Fenomena ini Pak, fenomena banyaknya warga kita yang pergi mencari kerja ya, bukan membuat pekerjaan. Seperti kita buruh migran atau disebut dengan pekerja migran ya istilahnya. Kira-kira ini apa Pak ya? Kenapa ya? Apakah kita memang dari dulunya kita nggak kurang terdidik sebagai orang yang diarahkan untuk membuka lapangan pekerja atau bekerja sendiri? Atau memang ada mental pegawai yang kita memang suasananya digiring ke sana sehingga kita harus mencari kerja bukan untuk berusaha sendiri gitu Pak? Kira-kira pandangan Bapak gimana? Jadi jadi memang gini ya, sebelumnya saya tetap saya menghormati kawan-kawan dalam kawan-kawan ini ya, migran PNI. Jadi memang itu terjadinya nggak hanya kawan-kawan PNI. Seperti apa namanya? Saya panggil beliau Mas Lutfil ya. Beliau tuh wakil saya.
Beliau itu mantan PNI, kalau nggak salah itu di Timur Tengah juga bekerjanya, dan saat ini kalau bisa dibilang mungkin bisnisnya sudah kategori menengah ke atas, bukan menengah atas, menengah ke besar. Produknya mungkin nice food buat empasi anak-anak kecil. Kalau dulu kan brandnya ada Bebelak ya. Kalau sekarang berubah ke nice food yang itu customer-nya luar biasa, dan bahkan pertumbuhannya pun juga luar biasa. Sebenarnya kalau misalkan dikata nggak hanya PMI, sebenarnya itu berlaku buat semuanya, karena memang ada mental block buat kawan-kawan ketika menjalankan wirausaha seperti itu. Nah, mental block itu yang harus pertama memang dipatahkan, kedua memang harus direncanakan. Jangan sampai dipatahkan saja. Banyak kejadian hanya mental blocknya saja yang dipatahkan, tapi nggak ada rencana. Pas ketika masuk ke bisnis, tabungannya habis, pinjam ke bank, akhirnya mempengaruhi kehidupannya. Tapi ketika direncanakan dengan baik-baik, itu sebenarnya banyak loh dari kawan-kawan TDA itu sebenarnya itu alumni dari PMI. Cuman saat ini saya hanya baru tahunya dari siapa, Mas Lutfil itu wakil saya. Tadi mungkin perlu diperjelas nih Pak Wiray, mental block. Ini apa sih bentuk mental block nih yang dimaksud itu? Jadi mental block itu ibaratnya gini, kita itu kita itu lebih senang ke status quo atau kita lebih senang ke zona yang nyaman. Oke lah, kegiatan sehari-hari dari pagi sampai sore, terus kemudian mau istirahat, dan begitu seterusnya. Ketika itulah mental block yang pas ketika didorong ke sesuatu yang untuk tumbuh. Nah, sesuatu tumbuh itu kan berarti kan harus keluar dari zona nyaman. Nah, ketika keluar dari zona nyaman tuh berarti kan ada hal-hal ketidakpastian. Karena apa? Di sanalah kita nggak tahu kita harus ngapain, kita harus belajar, kita harus begini, kita harus begini. Akhirnya tuh yang biasanya kita itu nyaman, enak, mungkin ngopi atau ngeteh gitu setelah pulang kerja atau aktivitas. Tapi di sini kita nggak tahu kita harus ngapain dan kita besok mau ngapain lagi nih. Nah, dari situlah ketika kita berhasil melalui zona tidak nyaman itu, akhirnya kita masuk ke zona belajar yang akhirnya dari situlah bisnis itu bisa bisa mulai tumbuh. Tapi memang tantangannya di mental block itu, dari zona nyaman ke zona pertumbuhan atau zona tidak nyaman itu. Seperti itu Mas Jala. Tapi itu ada pengaruh dari suasana lingkungan Pak ya, pertemanan dan juga mungkin dari ajaran atau apa ya, pengaruh pendidikan Pak. Apa Itu itu betul. ya, ada pengaruh dari luar Pak, eksternal Pak ya? Itu sangat betul sekali. Karena kenapa saya mengatakan TDA itu sebagai rumah ya, bukan sebagai institusi belajar, bukan sebagai kegiatan yang berhubungan sama peduli atau sosial saja, tapi saya mengatakan sebagai rumah. Saya punya saudara yang saling menguatkan. Saya punya saudara yang bisa saya datangi untuk silaturahim, yang mungkin tidak hanya berhubungan sama bisnis, tapi di luar dari bisnis. Karena apa? Contoh. Salah satu contohnya begini. Waktu itu ada training ya. Waktu itu saya sudah beberapa tahun yang silam, udah lama, udah cukup lama banget. Training itu diadakan oleh TDA dan pesertanya TDA juga di TDA Bandung. Ada seorang kawan yang dia itu datang ke sana itu karena terpaksa. Sebenarnya dia itu nggak menikmati atau nggak belajar sama sekali dari trainingnya. Karena dia saat itu dalam posisi kondisi berutang saat itu. Utangnya kalau nggak salah kurang lebih 200-an juta ya. Dan dia bingung dia harus ngapain saat itu. Nah, ketika istirahat, duduk makan bareng, nah disitulah dia berkeluh kesah gitu ya, ke yang di kawan-kawannya yang di sana yang dikenal di TDA. Wah, saya kena tipu. Akhirnya saya berutang 200 juta. Yang ada malah yang mendengarkan itu sebenarnya itu lebih lebih ketawa gitu ya, diketahui dalam artian positif gitu ya. Wah,
kamu aja utang 200 juta aja kayak gini. Saya dulu pernah pernah sampai kena tipu berapa miliar waktu Oh, itu. ada yang lebih ya? Ada yang lebih. Tapi dia kan sudah berhasil. Akhirnya kawan-kawan tersebut langsung bertanya, gimana? Berarti Hmm, saya di atas langit masih masih ada apa ada namanya, masih langit ada lagi. langit. Mas. Ada langit. Akhirnya dia bertanya, gimana? Ketika pulang dari sana, akhirnya dia termotivasi bukan dari trainingnya saja, ternyata loh dia aja Hmm. bisa kok, dan dia dikasih tahu cara seperti itu. Jadi kembali lagi ke Mas Jalal, lingkungan itu sangat mempengaruhi. Kenapa saya dari 2006 sampai 2008 itu saya memutuskan, saya menjelang bangkrut, saya memutuskan untuk oke deh, saya bayarin utang-utang semua dan saya pilih untuk bekerja. Ya karena lingkungan tadi saya nggak punya lingkungan. Pas ketika saya ketemu sama TDA, oh ternyata belajar bisnis, bisnis itu ada ilmunya. Oh ternyata eh, step-stepnya seperti ini. Oh ternyata mereka ternyata mengalami kerugian atau bukan kerugian, kegagalan seperti ini, langkah-langkahnya seperti ini. Akhirnya dari situlah titik balik saya tuh, ketika saya ketemu lingkungan yang tepat. Jadi Mas Jawa bilang karena lingkungan, faktor lingkungan, terus saya garis bawahi itu benar seperti itu, Mas. Nah, ini kalau tadi kita disebut ada zona nyaman, ada mental block. Nah, ini kalau mau jadi pengusaha nih, Pak, ini apa sih sebenarnya yang pertama kali yang menjadi apa ya tantangan, kendala gitu? Saya udah niat nih, wah saya mau wira swasta deh. Itu pertama kali Jadi yang jadi tantangannya apa hmm, Pak kira-kira? Silakan. jadi memang banyaknya kalau dari survei itu modal. Oh Nah, iya. ada nah ada maksudnya survei yang ditanya ya dari bagi Hmm, pelaku-pelaku yang calon-calon usaha, calon-calon ya. yang mungkin yang pengen berusaha. Hmm. Bagi mereka yang sudah berhasil, mereka bilang sebenarnya bukan masalah modal. Masalahnya bukan masalah modal karena apa? Hmm. Eh, Start pertama itu yang dimulai itu gimana supaya kita bisa menjual. Jangan sampai modal kita itu kita habiskan. Karena apa? Kita nggak tahu. Kita harus menguasai dulu pasarnya seperti apa. Jadi dari pertanyaannya Mas Jalal, mungkin lebih ke apa namanya kesiapan itu tadi ya. Terus kemudian ketemukan dengan lingkungan yang tepat. Dari situ akhirnya mulai buat rencana langkah kecil. Saya sebenarnya itu kan brand saya kan fashion, tunika, busana muslim, tapi lebih ke yang apa namanya kontemporer ya. Dan memang salah satu customer saya waktu itu PMI juga yang berada di Hong Kong. Oke. Mereka pakai dan mereka mau cobain tuh jualin satu satu ke PMI yang lain yang ada yang berada di Hong Kong saat itu. Akhirnya apa? Nggak lama dari sana mungkin setahun atau 2 tahun dia mungkin sambil bekerja saat itu dan dia sampingannya apa namanya jualan baju tunika itu. Hmm. Dari sana akhirnya semakin tinggi omsetnya sampai mungkin per bulan bisa sampai ratusan waktu itu ya, ratusan. Yang akhirnya nggak lama dari situ resign, dari resign itu kembali ke Jawa Tengah, dan dari Jawa Tengah itu akhirnya membangun ruko atau beli ruko saat itu atau rumah, dan akhirnya jualan baju-baju fashion, tidak hanya brand Tunika saja, cuman banyak brand. Dan itu tidak hanya PMI, tidak hanya satu satu aja, dua Hmm. yang berada saat itu di Hong Kong, dan dua-duanya saat itu berhasil dan nggak lama dari situ resign, dan akhirnya sekarang itu sudah sukses lah ibaratnya. Jadi yang perlu dipersiapkan selain kesiapan lingkungan, mulailah dari langkah yang kecil. Jadi dari langkah yang kecil itu ketika sambil bekerja atau ketika misalkan punya partner nih, biasanya ada juga yang suksesnya tuh biasanya yang laki bekerja, jadi yang mulai dulu itu apa namanya pasangannya. Jadi kalau di TDA kita namanya couplepreneur. Hmm. Ketika ketika istrinya itu apa namanya berjalan melakukan usaha, berkembang, pas ketika laki yang lihat loh ini kok hampir sama dengan pendapatannya dia atau mungkin bahkan melebihin. Terus setelah suaminya itu memutuskan untuk resign dan uh, dan membantu istrinya yang akhirnya bisnisnya bisa scale up lagi.
Jadi perlu dipersiapkan dengan rencana bertahap itu pelan-pelan seperti itu Mas Dewan. Kalau masalah klasik modal nih Pak, kira-kira Hmm, ada nggak ya apa semacam solusi ya? Kalau minjem bank kan juga ada banyak masalah lah kalau kita ke bank. Apa sih Pak kira-kira nih solusinya kalau dipikir oh ini harus modal. Padahal modal kan nggak cuma ilmu, nggak cuma uang Pak, ya, ada ilmu juga ya. Boleh Pak mungkin betul. di-share bagaimana ini untuk menjadi Hmm. solusi permodalan. Jadi bagi kawan-kawan yang datang ke saya dan kawan-kawan tersebut mulai start usaha dengan modal, saya yang pertama yang tidak rekomenkan ya modal uang maksudnya di sini. Hmm. Karena apa? Modal uang pun ketika pensiun misalkan ibaratnya ada juga pensiun premier di Indonesia ini. Pun ketika pensiun kan dapat dana pensiunnya banyak. Biasanya kan melihat bisnis dan akhirnya diinvestasikan banyak. Nah, saya pun juga nggak merekomendasikan itu. Mau yang pakai bank juga atau tabungan atau hal-hal yang lain saya nggak merekomendasikan. Karena apa? Mulailah startlah dari langkah yang kecil. Mau satu, dua produk yang dijual, dari situlah itu belajar. Belajar mau produk atau jasa ya. Belajar, misalkan seperti kawan-kawan di Saudi nih, melihat ada potensi untuk impor nih. Ya coba satu atau dua dulu dari Indonesia. Kan nggak langsung besar impornya. Hmm. Coba satu dua sambil dipelajarin. Oh ternyata Saudi rencana ke depan kan menjadi kota dari kota jadi kota ini ya. Saya nggak tahu mungkin terlebih pariwisata kalau saya lihat visinya. Dan di situ akhirnya bisa cobain satu. Nah dari situ akhirnya kita bisa belajar tuh. Oh ternyata pasarnya seperti ini. Kita kembangin bertahap ke sana. Dan dari situ sebenarnya tuh minim sekali modalnya. Ah, benar. Mungkin ya bisa di bawah 5 juta rupiah kalau dalam rupiah ya, atau bahkan mungkin bisa dikatakan nol. Karena apa? Mungkin ikatan aja dengan misalkan yang di Indonesia, atau mungkin ikatan dengan oke deh saya beli satu dua produk kamu, saya mau cobain nih, ketika dicoba ternyata enak dan ada yang mau beli ya dijualin aja. Jadi modalnya sedikit sekali, dan saya nggak saya merekomendasikan ke sana ya kalau bagi kawan-kawan yang memiliki tabungan. Dan saya bagi kawan-kawan yang baru mulai, eh, jangan sampai muncul pilihan untuk pinjam bank, jangan sampai, dan kalau bisa itu dihapus. Karena apa? Bank itu memang secara bunga kan kecil ya, tapi dia itu suatu hal yang pasti. Kamu harus menyicil untuk membayar tersebut sampai bayar itu selesai. Kalau misalnya kamu nggak berhasil bayar, aset kamu hilang. Nah itu kan bank kan pasti. Nah sedangkan start atau mulai melakukan usaha kan nggak pasti. Nah ketika nggak pasti ketemukan sama pasti, udah pasti apa namanya Benar, benar. rusak lah seperti itu. Dan itu Betul. mayoritas seperti itu Iya, belum nggak lagi kalau berhasil. kita nanti lihat ke fikihnya dan sebagainya Pak ya, jadi masalah juga itu. Hmm. Dan ini Pak, ternyata modal itu dari pemaparan Pak Ibrahim tadi bisa mengikuti dengan rencana kecil-kecil dulu Pak ya, akhirnya berkembang. Cuma gini Pak, ini kan ada masalah klasik biasanya nih, kalau udah berjalan pengennya segera dikembangkan, akhirnya cari jalan pintas. Nah, di TDA ini ada nggak Pak, katakanlah sebagai pengganti dari bank itu? Masalahnya kalau kita butuh modal, ada nggak komunitas ini mewadahi bagaimana mendorong teman kita yang awalnya sudah berjalan kecil, supaya bisa langsung segera, karena ada kesempatan yang besar gitu, opportunity-nya gede gitu. Bisa dijelaskan Pak? Jadi memang karena TDA itu tempat rumah. Jadi TDA tidak hanya berisi oleh pelaku-pelaku usaha ya, mulai dari mikro sampai yang besar. Tidak hanya berisi itu saja, berisi yang ingin belajar pun juga ada, dan berisi investor. Jadi di sini pun di TDA pun investor itu cari-cari mana, tapi investor tersebut bisa dikatakan mungkin pintar gitu ya. Dia Hmm. melihat potensi-potensi bisnis yang menurut dia itu bagus. Ditanya, mau kamu mau kerja, ada investor yang kerjasamanya itu sampai dibawa ke bursa saham. Kayak kemarin itu ada salah satu TDA yang akhirnya berhasil IPO di bursa saham itu, kawan TDA yang bergerak di hotel ya, di hotel. Jadi memiliki hotel dan apa namanya sekolah hotelier untuk pegawai, dan dia karyawannya bukan karyawan,
satu angkatannya ada ribuan siswanya atau siswinya. Dan itu investor tersebut ketemu dan ternyata ngeklik ketemunya tuh di TDA dan apa namanya kan sama-sama tuh kalau TDA kan referensi kan banyak banget. Dari situ akhirnya sudah ngeklik dikembangkan bisnisnya sampai menjadi besar. Ada juga yang investor-investor yang dari pelaku-pelaku usaha yang mungkin saya punya uang yang lagi kosong. Ketika ada yang saya pengen nih, tapi ditanya biasanya ini pasti nggak bisnisnya atau pasti nggak proyeknya. Terus kemudian jelasnya seperti apa. Dan ternyata itu ada juga yang tertarik sistemnya itu investasi yang jangka waktu hanya satu kali invoice, satu kali project, terus kemudian kembali lagi. Jadi di TDA juga ada yang isinya itu investor-investor juga. Mungkin seperti itu. Ya, memang jadi tagline-nya rumah, Pak. Kalau di bawah atap rumah, kekeluargaan dan saling ada ta'awunnya ada gitu, Pak ya. Baik itu Betul. seperti yang tadi dijelaskan tadi ya. Gini Pak, tadi saya lihat-lihat di websitenya TDA itu ada satu marketplace Pak ya, ada jual beli juga itu. Itu Ya. pengembangannya gimana Pak? Apa ada aplikasinya juga atau hanya sekedar untuk di websitenya aja? Dan hanya Jadi memang membernya aja Pak? Membernya saja atau boleh selain anggota TDA bisa berjualan di situ Pak? jadi memang kawan-kawan ada keinginan untuk bergabung sebenarnya di komunitas tangan di atas itu mungkin ada websitenya kan tangandiatas.com dan situ kan ada daftar atau bergabung. Di sana nanti akan diarahkan di paspor ke tangandiatas.com. Nah, situ kan ada daftar tuh. Nah, dari daftar itu nanti akan ditanya dari mana nih, dari Saudi kata. Karena kalau misalnya dari Saudi nanti korespondennya dengan Mas Abdul ya, Abdul Halim. Mas Abdul Halim. Nah, dari situ ketika sudah mendaftar di sana, nantinya itu ada informasi-informasi yang berhubungan sama event, informasi-informasi berhubungan sama edukasi, dan tentunya informasi yang berhubungan sama marketplace. Dan marketplace-nya kita ada marketplace beli TDA, bahkan mungkin kawan-kawan yang ada di Saudi pun juga bisa berkolaborasi ya melalui beli TDA apa nih yang dari TDA yang ada nanti dikolaborasikan dibawalah ke sana. Dan memang saat ini untuk yang beli TDA itu sudah jadi, hanya mungkin kita sekarang prioritas menjadikan TDA paspor itu menjadi tanda pengenal ya, karena memang TDA itu kan banyak sekali dan ketika kita ketemu kan silaturahim kita kan harus tahu nih tanda pengenal. Jadi masalah kalau misalnya tanya ada marketplace-nya, ada. Cuman dan saat ini berjalan masih baru berjalannya itu ya tadi ketemu langsung. Ada ini nggak lewat Telegram, lewat WhatsApp seperti itu ada marketnya Mas. Jadi ada kemungkinan Pak ya, ada kesempatan bagi kita WNI yang di Arab Saudi bergabung dengan TDA untuk mulai belajar ya, untuk bergabung dalam rumah TDA. Kira-kira langkahnya gimana Pak? Itu secara real. Kalau kita kan ya kita di zona nyaman lah, kita bekerja pagi, pulang sore, nah malam sampai menjelang pagi lagi kita memang free ya, sebagian ada juga yang bekerja terus ya. Nah kira-kira apa sih Pak mulai kalau kita mau join gitu ya, bergabung dengan TDA? Jadi emang ke daftar di paspor.tangandiatas.com, dari situ nanti korespondensinya kan dengan Mas Abdul Halim. Nah, nanti akan masuk ke sebuah grup lewat WhatsApp ataukah lewat Telegram. Nah, dari grup WhatsApp atau Telegram itu nanti akan diinfo-info tuh event-event atau kegiatan-kegiatan yang ada di TDA. Nanti bisa daftar lewat TDA paspor atau lewat apa. Dan itu sebenarnya tuh ada yang berbayar, ada yang free. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, sebenarnya di TDA itu ada direktorat luar negeri, itu yang berhubungan sama ekspor impor. Nah, itu nanti bisa diketemukan juga tuh di sana tuh. Jadi Mas Abdul Halim nanti bisa korespondensi dengan pengurus yang ekspor impornya luar negeri. Apa nih yang kita bisa garap atau mungkin dari masing-masing yang membutuhkan untuk ini ya member yang ada di Indonesia atau yang ada di Saudi untuk bisa ngeklik tuh di sana. Tapi memang langkah pertama itu tadi daftar, dari daftar nanti korespondensi dengan Mas Abdul, dari situ nanti bisa bisa lanjut melalui komunikasinya lewat grup seperti itu. Oke Pak, kembali lagi ke Indonesia Pak. Di Indonesia ini kita tahu semua dunia lagi menghadapi pandemi Pak ya. Tapi kita masih optimis bidang usaha atau wira swasta ini tidak ada yang namanya tutup kecuali kita mau berusaha Pak ya.
Nah, kira-kira nih Pak, trennya apa nih kalau yang cocok nih? Istilah kalau Pak Ibrahim sempat mengamati kehidupan kita di sini atau mayoritas kita profesinya di sini sebagai karyawan, tren usaha apa yang kira-kira bisa apa ya matching dengan kita kalau kita kembali ke Indonesia, Pak? Jadi kayak oh ya seperti kondisi COVID ini ya. Di periode 7.0 itu kita ada direktorat kelompok mentoring bisnis yang ada 1.000 programnya, kita akan ada 1.000 kelompok mentoring bisnis ya, yang nantinya itu satu mentor akan ada 4 atau 6 orang. Nah, saya menceritakan di sini sekarang udah berjalan 300-an. Ini saya menceritakan di sini COVID itu dampaknya 80% mayoritas itu mempengaruhi kawan-kawan yang ada di UMKM atau di ya semua industri sebenarnya, kecuali industri-industri berhubungan sama kesehatan atau industri yang mungkin khusus lah, pencilan seperti itu. Dan dari situ akhirnya kawan-kawan tuh ketemu dengan mentornya empat mata. Akhirnya bukan empat mata ya, satu kelompok itu. Dari situ akhirnya mereka saling menguatkan. Mereka diajarkan, kamu harusnya melakukan ini. Nah, dari situ akhirnya dari kawan-kawan tuh cukup kuat dalam menghadapi kondisi pandemi ini. Mungkin nggak apa namanya, nggak sampai depresi gitu ya. Itu yang kita harapkan. Nah, yang akhirnya dari kawan-kawan itu sekarang itu melihat trennya itu sendiri, karena kondisinya sekarang kita sudah mau menuju ke endemi ya. Hmm. Omikron sendiri kan sudah nggak sejahat, nggak sejahat Delta. Nah, ini sudah menuju endemi. Nah, dari situlah akhirnya pertama bisnis yang dampaknya cukup signifikan berhubungan sama pariwisata atau berhubungan sama leisure itu apa ya, kesenangan gitu ya. Karena kan orang kan udah bosen tuh di rumah terus ya. Hmm. Mereka pengen keluar gitu. Mereka pengen pariwisata, mereka pengen oleh-oleh, mereka pengen apa gitu. Dan sempat sebenarnya kalau misalkan di Saudi sendiri waktu itu Mas Abdul Halim pernah tuh menyampaikan ada request rendang ya. Ya, Nah, benar. rendang itu ada pengurus TDA yang dia itu sudah kategorinya sudah impor ke Korea ya. Sekarang Korea kan sudah tahu standarnya kan cukup tinggi banget. Benar. Sekarang punya perusahaan ada di Malaysia untuk mengembangkan rendangnya, mereknya rendang Gadih. Dan sebenarnya nggak hanya beliau aja, sebenarnya banyak rendang-rendang kawan-kawan yang bergerak di rendang, dan ini mungkin bisa disatukan. TDA Padang Panjang itu kan ada juga tuh banyak yang bergerak di rendang juga. Nah, itu bisa tuh, rendang sana. Jadi kembali lagi, bisnis yang tren itu ketika ada permintaannya itu apa, ya itu yang kita jalankan. Dan sekarang ini orang sudah bosan di rumah dan mereka pengen entah itu keluar negeri, entah itu pariwisata dalam lokal seperti itu, Mas. Ya, nah. Artinya memang Pak tren bisnis ya yang masih bisa eksis itu harus menyesuaikan dengan kondisi Pak ya. Ketika pandemi peluang apa nih yang kira-kira yang masih cocok. Nah, ini yang sebenarnya sih saya lebih kepada poin mengusulkan Pak, atau saya mungkin akan share juga dengan Pak Abdul Halim. Iya, Mungkin di betul, season betul. berikutnya saya ingin mengadakan semacam pelatihan gitu Pak buat rekan-rekan di sini, barangkali dari TDA bisa Oke, meluangkan waktu dan ilmunya bisa berbagi dengan kami. Baik itu bisa Mas. offline ketika ada rombongannya sedang umroh ataupun lewat online seperti ini Pak. Bisa Mas. Ya, nanti koordinasi dengan Mas Abdul Halim, karena gini, kita tuh pengen ya selama kita memberikan manfaat dan selama memang dari situ apa namanya bisa bisa ini ya, kawan-kawan di sana itu bisa mendapatkan dari mendapatkan manfaat ya. Disitulah memang kita pengen ya dengan secara nggak langsung, secara apa ya, keniscayaan lah, TDA itu ada, dan bentuk kolaborasi dengan Mas Galal, nanti bisa komunikasi dengan Mas Abdul Halim, apa yang kita bisa lakukan buat kawan-kawan PMI yang ada di sana seperti itu Mas, entah itu lewat kolaborasi kah partner, entah itu lewat edukasi,
entah itu lewat apa gitu. Ya, saya pribadi berharap ada semacam program yang terencana, Pak. Apalagi kalau tadi dibilang ada tabungan, terus kita juga bisa memulai dari yang kecil. Ada pembinaan lah, Pak. Itu sangat-sangat berarti bagi kami. Terus terang dari di antara kami ada yang kalau ditanya, kenapa belum pulang-pulang, belum exit, belum kembali ke Indonesia? Salah satu yang paling sering dijawab itu adalah masih butuh, butuh. Dalam hatinya sih sebenarnya bukan butuh, Pak, Iya. terpaksa gitu karena nggak ada belum ada alternatif atau pandangan Hmm. bagaimana kita pulang siap enggak. Nah, ini gimana Pak menjawab ini? Kira-kira kalau kita mau pulang siapnya apa nih? Kalau kita usaha sendiri, kalau kita kerja ke tempat lainnya atau kita melamar pekerjaan ke Hmm. perusahaan atau di Indonesia, kita sudah berumur, mungkin juga nggak masuk kualifikasinya. Nah, satu-satunya yang paling memungkinkan kita itu berusaha menjadi pengusaha itu ya, jadi wira swasta. Mungkin Pak Ibrahim bisa share lah apa yang Hmm. bisa memotivasi ya buat kami kalau pulang Hmm. dari Saudi ini Hmm. siap gitu secara mental dan sebagainya Hmm. untuk Ya. menjadi wira Hmm. swasta atau pengusaha, Pak. Jadi memang kalau yang berhubungan sama ini ya Mas, kawan-kawan memang di Saudi pun memang ya ini aja, tetap in touch dengan kawan-kawan, auranya lingkungan di kawan-kawan komunitas wirausaha seperti TDA. Nah dari situ sebenarnya TDA sendiri kan ada TDA TV itu materinya ada 1.100 lebih ya, mulai dari Gratis, Pak ya? materi yang free Alhamdulillah. di YouTube, mulai dari Baik. 1.100, mulai dari materi motivasi, leadership, bahkan materi-materi yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan besar itu ada semuanya di sana, dan itu mungkin bisa diolah di sana. Terus kemudian bisa juga kita biasanya kan ada event-event yang free juga, ada event-event yang bisa diakses oleh kawan-kawan di mana namanya di Saudi, atau mungkin Mas Abdul Halim mungkin berbicara dengan Direktorat Luar Negeri untuk ayo nih apa yang kita bisa hidupkan kembali agar nanti kawan-kawan tuh pas di Saudi itu sudah mulai bangkit motivasinya, sudah mulai punya tabungan, pas ketika balik intas lagi dengan kawan-kawan atau berhubungan lagi dengan kawan-kawan komunitas, dari setelah nanti start mulai wirausaha. Cuman saya berpesan sekali lagi, ini amat sangat penting dan itu kejadiannya berkali-kali, jangan sampai habiskan tabungan. Ketika melakukan usaha, ya minimal hanya 10 atau 20% dari tabungan. Lalu kalau misalkan pinjem bank, lebih baik jangan dulu deh. Walaupun banknya misalkan syariah gitu ya, sudah difatwakan MUI bahwa itu halal gitu ya, dari ijtima ulama gitu di Indonesia. Saya merekomendasikan mending jangan, kumpul dulu, nanti dari situ akhirnya belajar dan apa namanya mulai jualan jasa, mulai jualan produk di sana, atau mulai yang ada di sana apa yang bisa diimpor nih, yang mungkin nanti collab dengan kawan-kawan atau perusahaan-perusahaan yang ada di sana, karena di TDA sendiri banyak juga produsen seperti itu. Kalau dari sisi bidang usaha apa ya? Ada produk, ada jasa, ada lagi ya yang lain Pak, yang kira-kira kita nggak ngerti gitu, dunia apa sih usaha itu yang bentuknya selain produk dan jasa? Atau mungkin Jadi macam-macamnya gitu Pak. jadi produk itu produk sendiri itu variatif ya, Ya. mulai dari kuliner, mulai dari rumah makan. Kuliner sendiri kan ada tuh yang produk jadi yang seperti rendang, kemudian rumah makan ada, kafe ada, restoran ada. Itu kalau misalnya kuliner sendiri ya. Ada lagi yang berhubungan sama di industri fashion. Fashion itu ada berhubungan sama bahan bakunya, ada berhubungan sama produsen bajunya seperti saya, ada berhubungan sama distribusi, ada berhubungan sama apa namanya, sama yang menyediakan jasa gitu ya, jasa tentang edukasi-edukasi. Nah, terus kemudian ada juga digital. Digital pun juga variatif, mulai dari branding, mulai dari website IT, mulai dari properti juga ada, developer ya, developer properti. Nah, ada developernya sendiri bangun rumah yang sampai ratusan atau ribuan unit. Ada juga yang dia tuh jual beli rumah-rumah yang sudah bekas gitu ya, second. Ada juga yang trading atau investasi di saham.
yang bentuknya itu investor. Dan yang terakhir saya baru tahu juga ada kawan-kawan yang bergeraknya itu di NFT, Oh iya, iya. yang jual aset-aset digital. Saya juga baru tahu, oh, ternyata ada ya. Mungkin nanti akan ada klipnya. Ini trennya Seperti memang itu. ke depan kayak metaverse, kayak NFT Pak ya, dan lain-lain. Oke. Ini tantangannya Pak ya, tantangan buat pengusaha ke depan Pak ya. Karena ini Pak ada cerita juga nih, teman saya dulu jualan tiket nih, tiket kapal pesawat terbang Pak. Waktu Oke. itu kan masih manual gitu, dia bisa beli di loket, meskipun bisa lewat email ya. Kemudian berjalannya waktu, teknologi aplikasi, teknologi digital udah mulai, dia nggak mampu Pak untuk mengimbangi itu. Nah ini tantangan kayak gini nih, sebaiknya apa nih Pak yang perlu kita persiapkan kalau dia akhirnya bangkrut Pak, terus terang akhirnya bangkrut, kalah dengan yang pemain-pemain yang bisa didigitalisasi itu Pak. Jadi memang itu kok di TDA itu kita namanya tuh disrupsi atau disruptor. Oh iya, istilahnya. Atau kita sudah punya pasar, tiba-tiba tuh di apa, tiba-tiba sudah enak-enak stabil, sudah enak-enak bagus, tiba-tiba langsung Benar, diacak-acak, seperti itu Pak acak-acak langsung kasusnya. di bypass. Mm-mm. Tapi memang saya meyakini seperti ini. Yang akhirnya sekarang itu agen tuh ada lagi, agen-agen travel ya. Nah, jadi agen-agen yang jualan tiket itu, jadi gini, apa eh, disruptor itu yang mendisrupsi industri-industri, mulai dari yang ojek, mulai dari yang tiket itu, mulai dari yang banyak toko offline, tiba-tiba ada toko Online. online. Saya tuh jadi kan didisrupsi itu. Saya meyakini begini, eh, disrupsi itu atau disruptor itu yang mereka itu mengganggu pasar itu tidak akan memusnahkan pasar yang sudah ada. Kayak misalkan ada buku-buku digital tuh, akhirnya Iya. buku-buku yang kertas pun diperkirakan akan musnah gitu. Ternyata tidak demikian. Ternyata itu memang trennya itu akan apa namanya, akan mengganggu pasar yang sudah ada, tapi nanti akan ketemu di suatu titik yang disruptor itu pasti nanti akan menurun juga tuh. Menurun karena apa? Lama-lama kan customer kan apa, kayak misalkan agen tiket tuh. Kalau misalkan di aplikasi kan hanya ditawarinya itu kan, ya udah kamu mau tiket apa? Kamu cari hotelnya di sini, kamu cari sendiri, kamu ini. Nah, ke agen travel tuh bertransformasi tuh. Saya jual paketan, saya kasih diskon kamu. Akhirnya banyak agen-agen travel itu akhirnya mendapatkan untung atau eksis karena merubah model bisnisnya, nggak hanya jualan tiket tapi jualan bundling yang Hmm. si aplikasi itu nggak berhasil, karena aplikasi kan kamu beli sendiri, kamu ngatur sendiri. Mm-mm. Nah, seperti itu pun dengan misalkan contoh seperti ini ya, online sama offline, se, se, sebagus apapun online, jualan online, pasti orang itu kan pengen keluar dan merasakan atau mencoba bajunya. Ada orang-orang yang seperti itu kalau misalnya berhubungan sama baju ya, Mm. atau ada orang-orang yang pengen melihat langsung. Saya pengen lihat langsung. Akhirnya online pun dituntut juga, kamu harus punya toko offline atau kamu harus punya orang yang untuk melihat. Nah, akhirnya offline pun nggak apa namanya, nggak hilang, tapi akan ketemu titik keseimbangan baru antara si disruptor dengan pasar yang sudah existing. Hanya saja seperti temannya Mas Jalal itu, harusnya nggak berhenti di sana, Mas. Harusnya itu mencari lagi yang tidak dipunya oleh disruptor itu apa? Seperti yang akhirnya agen travel itu yang asalnya dari jualan tiket, akhirnya ternyata apa namanya, ternyata mereka nggak bisa jualan bundling, akhirnya jualan bundling dengan tambahan komisi apa, tambahan potongan apa, akhirnya dari situlah si aplikasi eh, angkat tangan lah, ya udah aplikasi udah fokus di pasarnya saja, agen akhirnya fokus berhubungan sama pelayanan, seperti itu Mas Jara. Ternyata masih ada harapan Pak ya. Enggak, bukan Akan satu-satunya. selalu ada harapan, akan Dan selalu ada harapan, betul. dan memang harapan itu harus dibungkus dengan inovasi Pak ya. Ada cara-cara bagaimana Terima kasih. marketnya.
Ya ini alhamdulillah Masya Allah Betul. saya juga jadi baru tahu ini. Kalau tahu sebelumnya saya kan kasih tahu teman saya. Tapi qadar Allah memang dia pindah jadi ini Pak, jadi pengusaha rumah makan Padang yang asalnya sudah sukses Mhm. dengan jualan tiket. Dan ini nggak kerasa Pak, kita sudah masuk ke 8 menit terakhir di acara talkshow Alhamdulillah. kita. Ya, masih banyak sebenarnya, termasuk saya juga akan coba follow up nanti Pak untuk program Iya. di kita ini supaya bisa ada Mhm. persiapan ya. Ini terutama khususnya bagi kami yang nggak mungkin kita selamanya di sini, pasti kita akan kembali ke tanah air. Betul. Nah untuk itu Pak saya minta dalam 7 menit terakhir ini nasihat pesan khusus Pak bagi kami Mhm. yang di sini yang kira-kira sudah mau merencanakan pulang, ya ada tabungan lah nggak banyak gitu, tapi kita mau buka usaha di Indonesia secara khusus dan sangat-sangat diharapkan dari Bapak untuk memberikan wejangannya Pak. Silakan saya kasih waktu Ya ada. memang, ya, buat kawan-kawan PMI saat ini yang berada di Saudi ya. Eh, jadi berada di negeri sendiri itu ya bukan berarti juga saya nggak menyampaikan kawan-kawan yang lagi berjuang pahlawan devisa sana. Cuman berada di negeri sendiri eh, dengan dekat dengan keluarga atau sanak saudara, karena kan kita kan makhluk sosial ya. Kita saling kita tuh kuat ketika kita tuh saling menguatkan, entah itu dari saudara ataukah dari kawan-kawan komunitas di sana. Yang ketika nantinya yang akhirnya membuat eh, lingkungan kita tuh menjadi nyaman. Kita punya rumah di sini, terus kemudian kita bahagia. Eh, itu apa yang bisa dilakukan ya, kita mungkin pilihannya yaitu kalau misalkan bekerja itu tidak ada lagi opsi bagi kawan-kawan, ya memang pilihan yang paling masuk akal yaitu wirausaha atau membuka usaha. Nah, dari membuka usaha itu saya memberikan beberapa langkah-langkah buat kawan-kawan yang berada di Saudi. Eh, Ketika di Saudi, jadi memindah dari zona nyaman ke zona pertumbuhan atau zona tidak nyaman itu luar biasa berat sekali. Perlu ada komunitas yang saling menguatkan di sana. Nanti Mas Jalal bisa korespondensi dengan Mas Abdul Halim ya, berhubungan sama apa yang bisa dikembangkan buat buat kawan-kawan untuk bisa menyemangati, akhirnya kebakar juga. Nah, dari kebakar itu akhirnya apa eh, akhirnya berani untuk maju ke langkah berikutnya, yaitu zona pertumbuhan untuk oke, saya pulang. Tapi memang itu kan sudah step berikutnya. Saya berpesan yaitu ketika nantinya sudah pulang, kembalilah lagi ketemu dengan kawan-kawan yang masih sevibrasi di komunitas, seperti komunitas tangan di atas atau komunitas-komunitas usaha yang lainnya. Nah, ketika sevibrasi itu belajar lakukan pengembangan-pengembangan atau belajar start dari awal dari bisnis, dan saya berpesan jangan pakai tabungan lebih dari 20%, atau jangan pakai uang orang lain ya, karena kita memulai sesuatu yang belum pasti. Dari setelah akhirnya kita belajar tuh belajar oh ternyata melakukan jualan seperti ini, oh ternyata bisnis jasa seperti ini, oh ternyata ini akhirnya kita menemukan tuh kliknya dengan kekuatan kita, atau kliknya dengan sumber daya yang ada di sana tuh, dan ternyata cocok dengan pasarnya. Biasanya itu membutuhkan waktu setahun 2 tahunan Mas, tapi memang harus harus apa namanya konsisten gitu ya, harus konsisten dan tekun gitu. Ketika 2 tahunan biasanya umumnya itu baru mau masuk ke zona pertumbuhan. Nanti dari zona pertumbuhan itu nanti akan saling sharing tuh, biasanya ada tantangan sendiri zona pertumbuhan. Dan saya berpesan itu ketika kawan-kawan pulang ke Indonesia, atau kawan-kawan punya keluarga yang berada di Indonesia, mungkin bisa start dulu eh, mungkin dengan jualan 1-2 pieces, jangan satu dua pieces kecil, karena memang saya pun juga dulu mulainya juga 1-2 pieces. Kawan-kawan yang sekarang itu sudah jualan ribuan unit atau ratusan unit rumah, asalnya jualannya itu sampah sampah apa namanya sampah plastik ya, sampah plastik, dan itu dibawanya itu gerobak gitu. Karena memang jangan dianggap bisnis harus besar dulu, enggak.
karena memang itu harus ada prosesnya pelan-pelan. Biasanya prosesnya 2 tahun. Nah, itu bisa dilakukan oleh saudara atau istri yang berada di sana pas ketika nanti sudah mulai kelihatan jelas pulang. Nah, ketika nanti pulang tuh bisa langsung dikembangin, tapi memang jangan sampai eh, keluar dari lingkungan yang sevibrasi itu, karena nanti pasti akan banyak nasihat-nasihat atau banyak kegagalan-kegagalan yang bisa di-share ke kawan-kawan yang ketika nanti sudah pulang ke sana. Mungkin seperti itu. Dan kawan-kawan yang di Saudi saat ini, ya bagi saya itu luar biasa bisa bertahan sampai dengan sekarang. eh, dan bagi saya sih sebagai pejuang ini ya, pejuang devisa. Dan oh ya, yang terakhir saya berpesan juga ke kawan-kawan, kalau misalkan memang ada peluang yang berhubungan sama impor, entah itu makanan, entah itu hal-hal yang lain, jangan segan. Nanti bisa dikonekkan tuh dengan rumah di TDA kawan-kawan yang bisa apa yang kita bisa garap bareng nih. Karena kemarin kalau misalnya rendang tuh berapa ton mintanya, akhirnya kita masih belum siap gitu ya. Nah, kalau misalkan mau yang standar yang kecil-kecil itu menarik seperti itu. Masya Allah, terima kasih. Ini sangat berarti dan sangat bermanfaat bagi saya pribadi, Pak. Dan nanti akan kita coba share dan kita viralkan. Tentunya nanti juga saya akan benar-benar serius untuk memfollow up, mungkin akan komunikasi dengan Pak Abdul Ya, Halim. Dan semoga ini pertemuan yang tidak terakhir atau bukan yang terakhir, dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan tema dan pembahasan yang lain, Pak Ibrahim. Karena waktu membatasi, Pak. Sekali lagi saya apresiasi, terima kasih dan jazakallahu khair. Mudah-mudahan sama-sama. ilmu dan apa yang bisa bermanfaat bagi kami semuanya di sini terutama khususnya. Nah, akhirnya Wafikum saya harus tutup jazakallah. karena sudah sampai jam 5. Kita sudah lagi maghrib, Pak. Kalau di sana udah Ya, mulai jam 9, Pak ya. dari jam 9. Dari jam 9. Oke, jazakallahu khair, Pak. Nah, Terima kasih Pak Ibrahim, dan wafikum saya jazakallah. ucapkan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah saya stop ini live-nya, recording.